Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara sosialisasi Undang-Undang 4 tahun 2024 dan bahasanya apa ya? Mengenal lebih dekat mengenai ATC ya, Apindo Training Center. Nah, pada kesempatan ini kita akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 atau yang kita sebut dengan Undang-Undang KIA yang akan disampaikan oleh Prof. Suprayitno MM MSc, dan selanjutnya nanti akan pemaparan dari Apindo Training Center. Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang acara kita kali ini, sebelumnya mungkin nanti akan saya sampaikan beberapa agenda kegiatan kita. Pertama nanti akan ada sambutan dari Bapak Haryanto. Bapak Haryanto adalah Ketua Dewan Pembina Aprindo. Beliau juga sekaligus sebagai Direktur Utama Apindo Training Center yang saat ini kita bekerja sama untuk menyelenggarakan sosialisasi pada hari ini. Kemudian setelah itu agenda berikutnya adalah pemaparan dan diskusi terkait dengan Undang-Undang 4 tahun 2024 dan terakhir pemaparan terkait dengan program mengenai Apindo Training Center. Selanjutnya waktu dan tempat mohon izin sekiranya Pak Haryanto berkenan untuk memberikan sambutan dalam penyelenggaraan event kali ini sekaligus mungkin membuka Pak ya. Monggo Pak, waktunya Pak Haryanto. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Firman dan juga Prof. Pri sudah diadakan Zoom seminar pada siang hari ini. Pertama saya mengucapkan juga terima kasih pada seluruh peserta dari mayoritas mungkin anggota Aprindo ya, pabrik sepatu. Saya kira pada siang hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan juga Apindo Training Center. Kebetulan saya masih sebagai dirut di Apindo Training Center ini dan juga kebetulan saya juga Ketua Dewan Pembina Aprindo, masih menjabat Ketua Dewan Pembina Aprindo. Saya melihat bahwa pertumbuhan ke depan industri padat karya ini akan dipenuhi oleh banyak sekali undang-undang yang baru. Salah satunya siang ini yang sosialisasi Undang-Undang KIA. Tapi di samping itu masih banyak lagi hal-hal baru yang harus dipelajari, harus dimengerti oleh para terutama local staff ya, terutama para lokal yang bekerja di pabrik-pabrik sepatu yang padat karya. Karena potensi adanya industrial relation konflik ke depan pasti akan makin tinggi. Untuk itu maka siang hari ini semoga para anggota Aprindo terutama para HRD manager, para external affair officer itu bisa mengenal Apindo Training Center dan bisa memanfaatkan sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk memperdalam pengetahuan tentang hubungan industrial yang baik itu bagaimana. Dan juga harapan saya nanti pada setiap tahun kita punya acara puncak yaitu Industrial Relation Conference yang tahun ini akan diadakan di Semarang tanggal 8 Oktober 8 sampai 10 ya kalau tidak salah. 10. Itu diharapkan banyak bisa ikut berpartisipasi karena acaranya demikian sangat banyak pembicara-pembicara yang bagus yang bisa sharing dan diskusi sehingga bisa memperdalam keilmuan saudara-saudara sekalian tentang hubungan industrial yang baik.
pabrik sepatu pasti buruhnya pasti banyak, pasti di atas 5.000 orang. Jadi sangat complicated sekali mengenai bagaimana mengelola itu dengan baik. Saya kira pada siang hari ini saya bersyukur bahwa ATC bisa mengadakan ini bersama-sama dengan Aprisindo untuk pertama kali. Semoga depan anggota Aprisindo banyak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan training maupun seminar tentang human resource management maupun tentang hubungan industrial, karena Apindo Training Center ini mempunyai LSP, lembaga sertifikasi untuk masalah MSDM dan juga hubungan industrial. Jadi Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk memperdalam mengenai masalah hubungan industrial atau hubungan pengelolaan sumber daya manusia. Saya kira saya nggak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Pri dan juga Pak Firman dan juga kepada Pak Adam ya yang sudah mengadakan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kinerja masing-masing perusahaan di pabrik sepatu anggota Aprisindo. Saya kira itu saja sambutan saya dan selamat mengikuti acara seminar yang akan dibawakan oleh Prof. Suprayitno pada siang hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lola. Ya. Udah mendengar? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, mungkin bisa di-mute untuk speakernya. Ya, terima kasih Pak Haryanto atas sambutan sekaligus membuka webinar kali ini terkait dengan sosialisasi Undang-Undang KIA. Selanjutnya kita langsung masuk kepada pokok bahasan kita kali ini, yaitu mengenai sosialisasi dari Undang-Undang KIA itu sendiri yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suprayitno, MM, MSc. Beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau juga merupakan anggota Dewan Pakar Apindo. Beliau juga merupakan anggota dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang sudah periode kedua ini Pak ya Prof ya. Betul. Saya rasa kontribusi yang luar biasa terhadap dunia ketenagakerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan agenda kali ini, kita sengaja bekerja sama dengan Apindo Training Center karena memang dalam perkembangan terkait dengan dunia ketenagakerjaan banyak sekali masukan-masukan dan banyak sekali event-event yang diselenggarakan oleh Apindo Training Center yang saya rasa juga akan sangat berkontribusi terhadap industri alas kaki ke depannya. Nah, makanya pada kesempatan ini saya rasa sangat bermanfaat bagi kita apabila kita bisa mendapatkan masukan-masukan terkait dengan isu-isu terkait atau isu-isu terkini, sekaligus ke depan bagaimana sejumlah isu terkait dengan ketenagakerjaan kita bisa mengoptimalkan keberadaan Apindo Training Center, apalagi ketika ada Pak Haryanto di sana. Ya, Bapak Ibu, tanpa mungkin berpanjang lagi, saya rasa Prof. Suprayitno pada kesempatan ini akan memaparkan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang KIA. Untuk waktu dan layarnya saya serahkan kepada Prof. Suprayitno. Monggo Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Firman yang kami hormati beserta tim dari Sekretariat Aprisindo dan para pengurus yang dipimpin oleh
Dewan Pembina Bapak Haryanto yang alhamdulillah tadi sudah membuka acara kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun gangguan cobaan dengan undang-undang yang akan berbenturan dengan dunia usaha, maka ada baiknya kita coba untuk lakukan pemetaan secara baik seksama di tahun ini dan tahun yang akan datang. Izinkan saya mau share screen dulu. Mohon izin, apakah sudah terlihat di sini? Ya, Sudah, Pak. sudah ya. Pak. Lihat. Baik, judulnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Dulu ini sebenarnya draftnya adalah RUU KIA, tapi pada saat diputuskan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Dan kemudian dasar daripada pemikiran ini nanti kami akan urai sesuai dengan naskah akademik yang kami terima dan kemudian kita bisa share secara bersama-sama. Acara ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, going concern kita di tahun 2024-2025 ini sehubungan dengan kepemimpinan Indonesia Baru atau Koalisi Indonesia Maju, tadi disampaikan oleh Pak Haryanto, akan ada potensi kenaikan beban pengusaha terkait dengan kenaikan iuran jaminan sosial dan social benefit lainnya. Apa saja yang akan naik kira-kira tahun 2024 dan 2025, pasti ini akan berpengaruh terhadap wages cost maupun cost daripada perusahaan. Yang pertama adalah beban penerapan Undang-Undang KIA karena itu nanti akan berpengaruh terhadap labor cost. Yang kedua adalah potensi iuran tapera. Yang berikutnya adalah potensi iuran tambahan jaminan pensiun dampak dari Undang-Undang P2SK. P2SK itu adalah pengembangan penguatan sektor keuangan. Jadi walaupun kita sudah punya jaminan pensiun, tapi di dalam Undang-Undang P2SK itu masih ada beban lagi yaitu DPLK maupun DPPK. Nah, untuk lebih detailnya Bapak dan Ibu bisa nanti pergi ke Semarang mengikuti IR Conference karena itu kita juga akan bahas. Kalau enggak nanti ada member gathering, undang kita lagi untuk diskusi tentang Undang-Undang P2SK. Promosi ceritanya kita. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional, apalagi juga dampak dari kamar rawat inap standar atau KRIS, di mana setiap 2 tahunan itu sesuai dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah, itu ada peninjauan mengenai tarif. Dan menurut mereka katanya tarif ini sudah lama tidak dinaikkan dan kemudian mungkin akan disusul dengan tarif rumah sakit. Berikutnya adalah potensi penyesuaian iuran jaminan kematian dan sebagainya. Saya rasa ini adalah bagian daripada anticipation cost yang harus secara mitigasi harus kita lakukan. Lalu kemudian sesuai dengan tema hari ini kami akan menyampaikan bahwa Pak Haryanto itu hybrid, di sana ada, di sini juga ada. Beliau di sana sebagai Dewan Pembina di Apindo Training Center saat ini adalah Direktur Utama dan saya anak buahnya saya, jadi Pak Haryanto itu bos saya. Jadi kalau ada apa-apa saya melapor kepada Pak Har. Dan terima kasih Pak Har sudah diberi kesempatan. Di sana kita juga punya beberapa pengurus untuk di level komisaris ada Bu Sinta Wijaya Kamdani, Pak Suryati Sasmita, dan Pak Chan Iskandar. Bapak dan Ibu, saya teruskan. Seperti yang disampaikan, kalau hari ini nanti ada teorinya, tapi tidak akan ada ujian karena semua pasti lulus. Karena ujian paling berat adalah ujian dari Gusti Allah Maha Kuasa. Saya memang guru besar di UNS dan juga dosen di Magister Ekonomi Universitas Trisakti, Direktur Utama LSP MSDM, Direktur LSP HI, juga anak buahnya Pak Ardi, Pusat Studi Apindo, Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional, sudah 2 periode, dan juga masih mengurusi dunia pendidikan, terutama di daerah Solo dan Wonogiri. Bapak dan Ibu, ada 6 bahan yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah struktur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Yang berikutnya adalah latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Kemudian ketiga adalah asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Kemudian nanti kami akan jabarkan mengenai pasal kontroversi dan beban Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 bagi dunia usaha.
lalu nanti mitigasi atas dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Kemudian nanti kami akan jabarkan serba-serbi tentang cuti ayah, karena cuti ayah itu tidak gampang untuk bisa dilaksanakan, tapi juga ada role model dari beberapa negara yang memberlakukan mengenai cuti ayah tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, struktur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini ada 10 bab, 44 pasal, seperti layaknya undang-undang, ada ketentuan umum, tujuan asas, hak ibu dan anak, pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak, sampai dengan kemudian nanti ketentuan pidana dan penutup. Dari 10 ini yang wajib kita ketahui tentu adalah tentang tujuan dan asas, hak ibu dan anak, dan pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak. Nanti akan kami bahas di dalam penjelasan berikutnya. Latar belakang lahirnya Undang-Undang 4 tahun 2024 ini sebenarnya adalah inisiatif awal dari DPR RI, dulu namanya RUU KIA, tapi belakangan kemudian menjadi, tadi yang kami sampaikan adalah Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak fase pertumbuhan 1000 hari pertama. Di mana Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak ini lahir dari kondisi untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia, terutama dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu, serta pentingnya regulasi yang fokus pada kesehatan ibu dan anak. Sekarang suruh ke sini aja. Bapak dan Ibu, ada 6 latar belakang sesuai naskah akademik. Yang pertama memang tingginya kematian ibu dan anak. Yang kedua adalah kesejahteraan dan gizi anak. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap ibu dan anak. Yang berikutnya adalah kesadaran pentingnya periode emas tumbuh kembang anak dan ketidaksetaraan akses layanan kesehatan. Dan kemudian adalah pengaruh utamaan gender dan hak anak. Ada 6 latar belakang dan kemudian secara detail bisa kita lihat di belakang. Tingginya angka kematian ibu dan anak, bahwa memang Indonesia masih terkait dengan kerentanan kematian ibu dan anak pada situasi ketika melahirkan. Lalu juga terkait dengan persoalan stunting sampai sekarang, untuk kemudian apa kemiskinan ekstrim maupun stunting masih menjadi target bagi negara, terutama untuk SDGs dan sebagainya. Lalu juga perlindungan terhadap ibu dan anak, di mana banyak ibu dan anak yang rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Undang-undang ini lahir sebagai perlindungan hukum yang lebih baik, serta menjamin hak ibu anak agar terlindungi dari segala bentuk ancaman. Nah, kemudian dalam dunia kedokteran, periode 100.000 hari pertama kehidupan dari masa kehamilan hingga 2 tahun dianggap sebagai golden period, sehingga di sana perlu adanya laktasi atau minum susu yang selama 2 tahun langsung dari bukan formula, pokoknya dari ibunya langsung. Lalu selama periode ini anak membutuhkan asupan gizi yang cukup dan perawatan kesehatan yang baik, dan undang-undang ini didorong oleh kesadaran untuk memastikan setiap anak mendapat awal kehidupan yang sehat dan seimbang. Yang kelima adalah ketidaksetaraan akses layanan kesehatan, di mana yang disebut di sini adalah terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang menjadi masalah yang mendesak. Dengan undang-undang ini diharapkan akan ada perbaikan dalam distribusi dan akses layanan kesehatan, sehingga setiap ibu dan anak seluruh Indonesia dapat menikmati pelayanan yang layak. Yang berikutnya adalah pengarus utamaan gender dan hak anak, di mana di dalam proses ketika seorang ibu hamil, itu ada perlakuan yang kemudian dari pihak perusahaan dianggap tidak adil, karena ibu yang hamil harusnya itu banyak waktu-waktu yang boleh libur untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kehamilannya dan sebagainya. Ini dianggap tidak adil, sehingga banyak perusahaan yang cenderung merekrut laki-laki dibanding perempuan. Dan kemudian dari segi asas undang-undang ini ada 3, yaitu keadilan dan non-diskriminasi, kesejahteraan dan kesehatan, dan asas yang berikutnya adalah asas perlindungan. Asas keadilan dan non-diskriminasi maksudnya bahwa setiap ibu dan anak berhak atas perlindungan dan pelayanan tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan dan kesejahteraan.
Asas kesehatan dan kesejahteraan maksudnya adalah menekankan pentingnya perlindungan kesehatan ibu dan anak serta jaminan kesehatan mereka secara holistik. Sementara asas perlindungan adalah mengutamakan perlindungan ibu dan anak dan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Pada intinya, seorang ibu itu memiliki 3 hak, yaitu hak produktif, hak reproduktif, dan hak protektif. Hak produktif itu siapapun seorang ibu itu memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan income, dan sebagainya. Hak reproduktif itu artinya hak untuk meneruskan keturunan, sementara hak protektif itu hak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun dari pasangan yang sah. Kemudian dari tujuan KIA itu ada 4, yaitu melindungi kesehatan ibu dan anak, mendukung tumbuh kembang anak, kemudian ketiga adalah menjamin kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah mengurangi kematian ibu dan anak. Ini sudah kami jelaskan seperti apa yang kami jelaskan di depan tadi. Berikutnya adalah bahwa ada beberapa pasal kontroversi. Pasal kontroversi yang kemudian ini juga masih menjadi perdebatan hingga hari ini, sehingga sampai hari ini peraturan pemerintah terkait dengan undang-undang ini belum clear karena masih ada penolakan dari sana-sini, termasuk Apindo juga melakukan penolakan. Yang pertama adalah tentang cuti melahirkan, di mana pasal tentang cuti melahirkan itu sebenarnya kan di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu sudah diatur bahwa ibu itu berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan dengan tetap mendapat gaji penuh, yaitu 45 hari sebelumnya dan 40 hari sesudah melahirkan. Namun di dalam pasal Undang-Undang KIA ini bertambah menjadi 6 bulan, yaitu di 3 bulan pertama dibayar 100%, di 3 bulan kedua mendapat tambahan tetap digaji 75%. Yaitu tetap digaji, jadi tambahan cutinya itu menjadi 6 bulan, di mana 3 bulan pertama dibayar 100%, 3 bulan kedua adalah 75%. Lalu ada tentang pasal tentang hak menyusui, di mana ibu yang baru melahirkan berhak mendapatkan waktu dan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI di tempat kerja. Hal ini tentu menambah beban bagi perusahaan untuk menyediakan fasilitas menyusui dan mengatur jam kerja fleksibel bagi karyawan perempuan yang menyusui, termasuk fasilitas laktasi, kemudian juga nanti ada kulkas atau beberapa tempat yang untuk menyimpan ASI premiumnya dan sebagainya. Nah, di sini bagi perusahaan-perusahaan yang kebetulan padat karya, yang kemudian nanti tempatnya itu terpisah-pisah antara produksi dan non-produksi, antara yang core dan non-core, antara yang nanti ada yang back office dan kemudian diproduksi, bagaimana di dekat mesin kita harus sediakan misalnya tempat untuk laktasi dan sebagainya. Bukankah itu juga akan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan atau risiko kesehatan bagi seorang ibu dan juga menjadi risiko bagi karyawan yang lain. Yang berikutnya adalah pasal tentang larangan PHK terhadap ibu hamil. Undang-undang ini melarang bahwa perusahaan di dalam PHK terhadap ibu hamil itu dilarang melahirkan atau menyusui. Dunia usaha melihat ini sebagai pembatasan dalam fleksibilitas manajemen tenaga kerja. Kalau kebetulan hamil dan mencuri, lalu kemudian konangan, ini enggak boleh, bukan karena mencurinya, tapi hamilnya katanya. Hamilnya yang tidak bisa di PHK. Padahal mencuri kan tetap tindakan kriminal. Nah, kemudian ini sebagai sesuatu yang merepotkan bagi dunia usaha. Kontroversi ini muncul karena dunia usaha merasa menjadi beban dari kebijakan-kebijakan ini, tentu meningkatkan biaya dan mengurangi efisiensi, meskipun tujuannya tentu baik, yaitu melindungi hak ibu dan anak. Bapak dan Ibu, ada beberapa poin penting yang lain, yaitu adalah cuti melahirkan, gaji penuh 3 bulan, tidak boleh diberhentikan, fasilitas ibu dan anak, lalu saat keguguran, cuti suami, dan hak anak. Di mana cuti suami ini menurut ketentuan itu adalah 40 hari. Di mana 40 hari itu kan juga menyulitkan, jadi sesuatunya itu harus kemudian diatur, padahal sebenarnya cuti ayah itu sesuai undang-undang itu adalah 2-3 hari, itu di dalam Undang-Undang 13 sudah ada, yaitu mendampingi mereka dengan kondisi sampai 40 hari itu tentu adalah harus sesuai dengan situasi ketika memang ibu itu keguguran atau orang tuanya tidak ada di situ dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat kondisi ini, potensi masalahnya itu minimal ada 5. Yang pertama adalah biaya tambahan, yang kedua produktivitas efisiensi terganggu,
akan tambah beban administratif, yaitu di mana undang-undang ini melibatkan perubahan prosedur internal, SOP perusahaan harus dirubah, pelaporan juga harus dilakukan, tanggung jawab administrasinya juga lebih besar, dan ini memerlukan waktu dan sumber daya tambahan dari sisi manajemen perusahaan. Yang berikutnya tentu adalah penurunan daya saing, di mana dengan adanya beban ini bukan sebagai peningkatan daya saing, tapi justru kekhawatiran terhadap daya saing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif ini tentu adalah bukan hanya persaingan antar perusahaan, tapi juga antar negara. Yang terakhir tentu adalah karena ketidakpastian hukum, di mana beberapa perusahaan merasa bahwa penerapan undang-undang ini mungkin kurang jelas, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan operasional jangka panjang. Karena kalau seandainya nanti kami punya karyawan perempuan, berapa laktasi yang harus saya siapkan, atau barangkali kalau kami dekat dengan puskesmas, mungkin karyawan perempuan kalau nanti pas memerah ASI-nya atau kemudian dengan laktasi silakan saja ke puskesmas terdekat dan sebagainya. Perusahaan tentu akan melakukan penerapan ini dengan empat cara. Yang pertama adalah reorganisasi sumber daya, di mana karyawan laki-laki dibanding perempuan. Yang kedua adalah kebijakan yang fleksibel. Kalau perlu bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau melahirkan diberlakukan namanya working from home. Yang ketiga tentu kalau misalnya perusahaan itu mendapat insentif pemerintah, kita akan minta kepada insentif pemerintah kalau kita misalnya harus menciptakan namanya pusat laktasi di perusahaan. Yang keempat tentu harus bekerjasama dengan layanan kesehatan, menggunakan misalnya puskesmas terdekat atau dengan vaskes yang ada di sekitar perusahaan. Dan kemudian serba-serbi tentang cuti ayah, setidak-tidaknya ada 2 kontroversi. Yang pertama tentang durasi cuti ayah, di mana durasi cuti ayah itu terjadi konflik yang menarik antara Undang-Undang 13 yang sudah memberlakukan 2 hari, sementara di sini dibuka sampai 40 hari. Lalu cuti ayah di beberapa perusahaan multinasional itu menjadi role model, menurut saya juga kurang pas, karena sebenarnya cuti ayah itu ada syarat-syarat tertentu. Contoh ya, misalnya cuti ayah itu misalnya di Lituania itu cuti ayah itu sampai 30 hari, di Jepang malah sampai 1 tahun. Di Jepang itu bisa dimaklumi karena di sana ada zero population growth, di mana orang-orang yang menikah di sana nggak punya anak. Swedia itu cuti ayah itu selama 480 hari, Estonia 14 hari, Islandia 1 tahun, Slovenia 238 hari, sementara di Norwegia itu cuti ayah itu selama 4 bulan. Negara-negara yang sudah maju memang cenderung untuk cuti ayahnya lebih tinggi. Nah, kita tidak maju tapi minta 40 hari. Nah, kemudian nanti kalau terjadi sesuatu maka durasi cuti ayah sampai ini menjadi kontroversi. Nah, kalau seandainya saya itu menjadi konsultan dari satu perusahaan, saya akan kembali kepada Undang-Undang 13, karena Undang-Undang ini belum diratifikasi khusus untuk melahirkan ini kan, atau Undang-Undang KIA kan belum masuk pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga kalau kita menggunakan Undang 13 masih cuti 2 hari atau nanti sebagai tambahan dari perusahaan. Saya kira itu saja sebagai pengantar mengenai diskusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Prof, atas pemaparannya. Saya rasa masih banyak yang ingin dipertanyakan sama teman-teman kelihatannya ini. Saya sendiri juga masih ada beberapa poin yang mungkin juga cukup krusial gitu, Prof ya. Ya pada prinsipnya memang ya di satu sisi ada kepentingan dunia usaha, kemudian di sisi lain ada juga aspek perlindungan ibu dan anak dan sebagainya itu. Nah, bagaimanakah kemudian bisa menemukan titik temu antara kepentingan dunia usaha dan bagaimana kepentingan kesehatan itu juga menjadi catatan penting juga.
Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita punya waktu cukup panjang, mungkin nanti sampai 30 menit gitu ya, sampai jam 3 untuk question and answer, tanya jawab terkait dengan isu KIA ini. Sebelum saya berikan kesempatan, mungkin saya juga ingin mengingatkan bahwa pembahasan mengenai UU KIA ini apabila nanti masih belum puas, masih ada kesempatan nanti hadir di Semarang ya Prof ya. Di Semarang Ya, siap. selama Ya, 3 hari dari tanggal 8 sampai 8 10 sampai Oktober. 10. Ya, betul. Nah, saya rasa itu akan sangat menjawab keinginan tahun kita terkait dengan undang-undang KIA. Bahkan mungkin tidak hanya terkait undang-undang KIA, ada banyak sekali isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan, industri, hubungan industrial dan sebagainya yang bisa dicari Solusi. sumber informasinya dan juga sekaligus bagaimana nanti solusinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin setidaknya mendapatkan jawaban saat ini, silahkan raise hand, kemudian sebutkan nama dan perusahaannya apa. Kita ada waktu sampai jam 3. Ini yang sudah ada dari PT Changsin. Ada lagi. Saya kasih waktu 3 nanya dulu untuk sesi awal ini. Ya. Sementara masih ada satu, Prof. Monggo dari PT Changsin. Monggo. Bisa di-unmute, admin. Halo. Ya. Ya, selamat siang. Siang. Saya dengan Eva Jessica dari PT Changsin Reksajaya. Ya. Ya, Prof. Barusan kan dijelaskan bahwa di Undang-Undang 13 masa cuti melahirkan adalah 3 bulan. Sedangkan di UU KIA ini ada perubahan menjadi 6 bulan. Pertanyaan saya, apakah ada syarat-syarat tertentu ketika karyawati tersebut bisa mendapatkan hak cuti lahiran 6 bulan? Demikian, terima kasih. Oke, jadi ada yang lain Pak Firman sebelum kami jawab sekalian? Sementara ini masih satu, monggo Prof. Oke. Dijawab terlebih dulu. Baik, jadi begini, kalau seandainya di PKB Ibu atau Bapak itu masih menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2023 sebagai Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagai aspek normatif, maka kemudian kalau di sana tidak ada tulisan misalnya di dalam pasal transisinya adalah bahwa apabila ada perubahan terkait dengan isi dari PKB ini dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka yang berlaku adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kemudian kalau tidak ada kata-kata itu, berarti PKB Anda masih berlaku menggunakan hak normatif sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, kemudian bagaimana seandainya situasi seperti itu, apakah harus negosiasi ulang atau apa dan sebagainya? Karena sampai sekarang peraturan pemerintah turunan daripada Undang-Undang 4 tahun 2024 ini belum ada, maka sebenarnya itu di beberapa perusahaan belum diberlakukan kecuali apabila memang saat ini berbarengan dengan perundingan PKB yang terbaru. Jadi tidak ada syarat kecuali syaratnya adalah dirundingkan sebagai PKB baru, dan karena ini aspek administratif atau sebagai pemidanaannya juga belum berlaku, maka kemudian masih berlaku undang-undang yang lama kecuali kalau itu nanti diratifikasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. WK masih ada tanggapan lagi, WK dari Changsin? Ya Pak, berarti untuk sekarang jika memang sudah mengikuti aturan yang baru, secara otomatis setiap karyawati itu bisa mendapatkan hak 6 bulan untuk cuti melahirkannya, begitu ya Pak ya?
begini, saya ingin bertanya di PT Changsin itu di PKB-nya sudah tertulis atau belum Kalau di PKB kami, Pak, untuk cuti melahirkan tentang masih pemberlakuan cuti melahirkan ini sudah berlangsung, sudah tertulis 3 bulan. betul, Pak. Di kami masih 3 bulan, namun memang Halo. ada ketentuan. Halo, Pak. Halo, Ya, kedengaran Bu. Silakan Iya. Bu. Di kami Pak memang Firman. ketentuannya masih 3 bulan. Iya, Prof. Kedengaran, Prof? Iya. Ya. Di PKB kami ketentuannya masih 3 bulan, namun memang ada catatan, Siap. ada catatan bahwa memang kita akan mengikuti undang-undang atau aturan yang berlaku nantinya. Jadi otomatis ketika ada perubahan kita akan mengikuti aturan tersebut, begitu Pak. Halo, Prof. Kemudian karena di dalamnya itu bukan hanya cuma cuti melahirkan, karena di sana apaan? Apa? Kenapa? Halo. Halo, Prof. Kedengaran, Prof. Dengar ya, Mbak? Dengar Mas Pak Kedengaran, Firman? Prof. Iya. Kedengaran, Prof. Silahkan, Prof. Tadi sempat hilang, Prof. Oke. Baik, tadi kan kita bicara aspek norma, lalu kemudian kan ini bukan hanya cutinya saja yang harus menjadi concern, bagaimana dengan pemberlakuan cuti ayah dan bagaimana pemberlakuan mengenai laktasi atau tempat menyusui di area kerja dan sebagainya, itu enggak semata-mata cutinya yang kemudian kita ambil sementara yang lain tidak dilakukan, karena menurut saya seharusnya itu secara komprehensif perusahaan mengatur. Kalau perlu ya ada perundingan kembali kepada serikat pekerja atau kemudian direksi membuat arahan mengenai pemberlakuan Undang-Undang 4 tahun 2024 ini. Karena sejujurnya sampai hari ini kan yang disebut dengan hak normatif itu bukan hanya sekedar sesuai dengan undang-undang, karena peraturan pemerintahnya terutama turunan dari Kementerian Teknis termasuk dari Kementerian Tenaga kan belum. Jadi tidak otomatis itu berlaku. Lebih bagus itu perusahaan menunggu dari peraturan teknis dari kementerian yang mengatur tentang pelaksanaan ini. Baik itu dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari Kementerian Negara tentang perlindungan ibu dan anak kan gitu. Walaupun mereka sudah menulis bahwa apabila ada peraturan baru yang tidak bertentangan dengan PKB ini, maka yang berlaku adalah peraturan yang dimaksud. Tapi peraturan yang dimaksud itu kan masih ada turunan yang lain selain undang-undang, kan masih ada nanti peraturan pemerintah dan sebagainya. Karena bisa saja karena untuk mengatur, karena kan di sana kan ada hak tentang 75%. Nah, apakah kemudian pada kondisi tertentu bisa saja perusahaan itu mengatur mereka yang tidak bisa sampai 6 bulan misalnya karena dia menduduki jabatan tertentu, misalnya auditor atau marketing dan sebagainya, itu bisa saja itu dirundingkan dan perusahaan boleh saja mengatur lebih teknis, lebih detail. Itu yang yaitu bagian daripada sesuatu yang saya sampaikan. Begitu Pak Firman. Ya, terima kasih Prof. Ya. WK kalau masih ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Nanti kita ketemu lagi tanggal 8 Oktober Siap. di Semarang, Bu. Dekat Changsin saya rasa, Bu. Ya. Baik, izin Prof, ini sudah ada 4 yang raise hand. Mungkin saya beri waktu dua dulu. Dua kita jadikan satu. Nanti giliran berikutnya yang selanjutnya yang 2 berikutnya. Mungkin saya beri waktu dulu untuk yang pertama dari Pak Len. Silahkan dari Pak Len, dengan siapa ini Pak atau Ibu? Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Fahmi dari Pak Len. Selamat siang Prof. Siang. Terima kasih atas waktunya Prof. Terima kasih juga atas bimbingan dan arahannya. Perkenalkan kami dari Pak Len
di mana kami produksi sepatu, Prof. Karyawan kami kurang lebih ada 9.000 orang yang kurang lebih hampir didominasi oleh 90% itu wanita. Dengan adanya undang-undang KIA ini memang cukup menjadi tantangan besar juga buat kami, Prof. Terlebih dengan 45 hari cuti melahirkan sebelum dan 45 hari setelah melahirkan pun juga ada sekitar kurang lebih hampir 5-10% karyawan kami memang harus di rumah untuk istirahat cuti melahirkan. Ditambah dengan masa cuti yang nanti akan mungkin menjadi 6 bulan, berarti semakin banyak juga karyawan kami memang harus ada di rumah. Artinya semakin banyak juga memang artinya tantangan besar buat kami untuk dengan adanya undang-undang ini itu juga menjadi problem juga buat kami, Prof, seperti itu. Ya kami sih berharap artinya memang kita juga tidak bisa tidak bisa mementingkan ego manajemen, tapi juga memang seperti yang tadi Prof bilang bahwa perempuan memiliki 3 hak. Dia memiliki hak untuk produktif, reproduksi, dan juga proteksi seperti itu. Ya betul, proteksi. Dan kami juga dari buyer kami juga selalu mengagung-agungkan untuk tidak adanya hal-hal seperti itu, apalagi bentuk-bentuk yang dilarang oleh New Balance seperti itu. Ya, jadi mungkin Prof, kira-kira menurut Prof dan seperti tantangan seperti ini, kira-kira kiat-kiat apa ataupun apa yang harus kami lakukan kira-kira, Prof? Karena memang mengingat jumlah karyawan kami yang cukup besar dan jumlah hampir 90% wanita semua, Prof. Dengan 3 bulan masa istirahat atau 45 hari sebelum dan 45 hari sudah aja itu udah hampir sekitar 500 orang karyawan kami yang dirumahkan karena cuti melahirkan. Dari 9.000 lebih, 500 sudah di rumah. Yang artinya memang beban produksi juga semakin bertambah. Seperti itu, Prof. Mohon masukannya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, Prof Fahmi. Terima kasih. Izin, Prof. Satu lagi dulu, Prof. Ada 4 nanya. Jadi kita kasih satu kesempatan lagi dari PT Fengtai. Terima kasih, Pak. Silakan, Bu. Apakah terdengar, Pak? Kedengaran, Bu. Saya Mela dari PT Fengtai. Izin bertanya, Pak, terkait kewajiban pengusaha di pasal 30, selain pendirian laktasi, pengusaha juga kan harus mendirikan tempat penitipan anak, Pak, di tempat usaha. Namun saat ini kan belum ada penjelasan lebih lanjut terkait kewajiban tersebut. Sambil kami menunggu peraturan teknis diterbitkan, apakah ada peraturan yang dapat kami jadikan acuan untuk pendirian, misalnya tata cara pendiriannya, persyaratannya, biayanya seperti apa, atau mungkin ada member dari Aprisindo yang sudah mendirikan tempat penitipan anak di perusahaan, sehingga bisa kami jadikan benchmark. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Mela. Monggo Prof, 2 pertanyaan dulu, nanti kita sambung 2 lagi. Baik. Oke. Baik, memang saya jawab dulu yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Terkait dengan ketentuan teknis memang sampai hari ini memang belum. Karena orang tuh concernnya hanya pada cuti. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sekali lagi, ya kalau sekali lagi kita lihat, sebenarnya di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di pasal 128 ayat 2 itu menyebutkan bahwa perusahaan, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Ditambah lagi ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI. Aturan ini menjelaskan tentang standar minimum fasilitas laktasi di tempat kerja yang mencakup 1, ruang yang bersih, tenang, dan terjaga privasinya. Yang kedua, kursi yang nyaman dan tempat untuk menyimpan ASI. Yang berikutnya adalah fasilitas cuci tangan dan kulkas untuk penyimpanan ASI. Lalu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya itu memang hanya menyangkut mengenai persoalan pada situasi ketika adalah tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI.
Tapi kalau sampai penitipan anak, itu kalau dari Aprisindo yang saya dengar waktu terakhir itu belum ada, tapi justru perusahaan rokok kayak Jarum di Kudus itu ada contoh tentang fasilitas TPA. Jadi fasilitas TPA itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sifatnya inisiatif dari perusahaan itu, tapi yang saya tahu Jarum pun juga kerjasama dengan FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi itu bisa jadi bekerja sama dengan puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Tapi mengenai peraturan itu sendiri, kalau itu misalnya nanti dikonversi dengan peraturan BPJS sebagai upaya promotif, preventif, kuratif, saya rasa itu juga bisa juga menjadi alternatif. Kalau khususnya mengenai ASI dan sebagainya tadi itu Permenkes nomor 15 tahun 2013. Itu menjawab pertanyaan dari sahabat saya yang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan pertama mengenai syarat bagaimana mengantisipasi terkait dengan cuti yang panjang dengan 45 plus 45 saja sudah harus mengatur sedemikian rupa. Menurut saya memang kalau secara fundamental itu adalah harus ada secara strukturisasinya, apakah komposisi antara tenaga outsourcing atau tenaga misalnya organik dan non-organiknya atau tenaga permanen dan non-permanen. Tapi yang saya tahu bahwa kalau untuk perusahaan-perusahaan yang harus comply terhadap buyer itu kan nggak boleh melakukan outsourcing. Tapi bagaimana caranya lagi-lagi itu memang harus dibikin secara strukturisasi dengan satu skala berapa komposisi laki dan berapa komposisi perempuan, berapa diproduksi, berapa non-produksi, dan sebagainya. Suka nggak suka memang itu harus diatur, walaupun sampai hari ini perusahaan itu juga belum ada aturan main mengenai ketentuan cuti panjang maupun cuti ayah itu sendiri. Dari perusahaan, khususnya dari kementerian belum ada, tapi mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui itu sudah ada, yaitu Permenkes nomor 15 tahun 2013 dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Itu jawaban saya. Begitu Baik, Pak. Prof. Ya, Pak Firman. Siap. Masih ada pertanyaan lagi Pak Fahmi atau sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup ya dari Pak Fahmi ya, dari Pak Klen tadi ya. Bapak Ibu tadi sebenarnya sudah ada dua lagi yang raise hand, tapi kelihatannya sudah terjawab mungkin sebelum bertanya, jadi sudah raise down lagi. Ini dari Bu Nani, PT Widaya Inti Plasma. Monggo Bu, sekiranya masih ada pertanyaan lagi Bu. Baik, selamat siang Prof. Ya Bu Nani. Ya. Silakan Bu Nani. Izin bertanya Prof. Begini, perusahaan kami sedang merumuskan pembentukan peraturan perusahaan atau PKB. Apakah sebaiknya dicantumkan rumusan tentang cuti hamil ini aturan yang baru yang 6 bulan atau yang lama? Karena yang dipaparkan Prof tadi karena dari aturan Menteri Tenaga Kerja itu kan belum ada. Mohon izin arahan Prof. Baiknya bagaimana? Kalau Kami sedang baik Bu, jadi ya kalau menurut saya pakai yang lama, tetapi di dalam klausula terakhir di dalam pasal peralihan boleh saja ditulis begini. Apabila isi daripada PKB ini bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi yang berlaku, maka yang akan digunakan yang mana? Apakah yang akan digunakan adalah undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi dengan dilakukan musyawarah antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi dibuka tapi tetap dikunci Bu. Cara bukanya adalah itu tadi. Jadi apabila misalnya PKB-nya sudah ditulis, lalu peraturan terbarunya kan belum.
Ibu buka, Baik. tapi untuk pemberlakuan itu harus dilakukan musyawarah antara pengusaha dengan serikat pekerja. Begitu, Bu. Jadi tidak ada yang Baik, dilanggar. Nggih, gitu, Bu. baik, baik, baik. Siap. Terima kasih arahannya, Prof. Ya, Terima Bu Nani. kasih. Siap. Ya, sami-sami, Ya, Bu. selamat Siap. siang. Siap, Bu. Ya. Itu Pak Firman. Baik, terima kasih Prof. Suprayitno. Sudah ada 5 penanya tadi ya. Lumayan. Lulus semua. Lulus Lulus. semua. Dari 99 peserta yang hadir atau masih ada pertanyaan lagi? Sekarang kita sudah 14.58, sementara jadwal kita nanti di pukul 15.00, berarti masih ada 2 menit. Apakah masih ada pertanyaan lagi memanfaatkan waktu 2 menit ini? Ada yang masih raise hand lagi? Ada Ibu Eni Hidayat. Eni Hidayati ya Bu ya? Iya, Pak. Oh Bapak. Iya. Dari PT Namanya. apa Pak ya? Silakan Saya Pak. dari PT Panaru, Pak. Silakan Pak. Angga Biana dari PT Panaru. Izin Pak, ya, terkait dengan yang cuti melahirkan tadi Pak, untuk yang ibu hamil ya, khususnya untuk karyawan di suatu perusahaan. Nah itu kan tadi kalau kita bicara di undang-undang kan sudah dituangkan yang mana itu paling singkat 3 bulan dan dapat direkomendasikan lagi paling lama 3 bulan selanjutnya. Sedangkan kalau sudah dituangkan di undang-undang tersebut kan artinya sudah mulai berlaku ya Pak ya sebagai aturan yang baku. Berkaitan dengan hal tersebut Pak, yang mana apabila memang belum dituangkan di dalam PKB dan PKB sudah bunyikan terkait dengan redaksi yang tadi Prof sudah sampaikan apabila Ya. dikembalikan kepada undang-undang atau aturan yang berlaku tersebut. Namun di undang-undang ini juga diamanatkan bahwa untuk 3 bulan yang paling lama itu Pak, di pasal 4 ayat 3 itu, yang poin keduanya, itu kan harus ada surat rekomendasi dari keterangan medis yang dituangkan. Nah, dalam rekomendasi medis itu, apakah hanya bisa dari pihak perusahaan apabila di suatu perusahaan ada klinik yang tersedia, ataukah memang bisa direkomendasikan dari pihak eksternal yang berkewenangan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak, saya jawab dulu ya. Walaupun ini undang-undang ini sudah berlaku, tapi ketentuan teknisnya kan belum detail karena pada aspek-aspek tertentu seperti urusan teknisnya termasuk aspek sanksi dan sebagainya kan itu harus didetailkan melalui peraturan menteri atau peraturan sejenisnya atau minimal peraturan presiden. Tapi lalu kalau terkait dengan yang Bapak tadi jelaskan mengenai ada beberapa syarat tertentu, sebenarnya di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 itu kan lebih detail. Nah, mengenai definisi tentang tenaga medis dan sebagainya itu kan sebenarnya bisa dijelaskan 2 hal. Apakah kita menggunakan tenaga secara internal dari dokter yang memiliki kualifikasi Hiperkes K3 dan sebagainya, ataukah bisa itu kita jalin kerjasama dengan puskesmas terdekat atau vaskes yang memang sudah di endorse oleh secara credentialing melalui BPJS itu Pak. Jadi menurut saya itu harus menggunakan dimensi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pak. Jadi apakah kemudian tenaga kesehatan di perusahaan itu definisinya itu adalah memiliki kualifikasi ACLS, ATLS, kemudian Hiperkes, kemudian juga misalnya dia itu punya kualifikasi lain, termasuk juga nanti apakah kemudian itu bisa digantikan dengan peranan FKTP yang sesuai dengan kredensialan BPJS, ataukah kemudian menggunakan puskesmas terdekat. Sampai hari ini kan secara detail definisi itu dari pemerintah maupun dari turunan dari undang-undang ini kan belum, Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, definisi tentang 3 bulan pertama dibayar 75% itu kan secara ketentuan perusahaan itu bagaimana nanti masalah insentif bonus, karena kan ada perusahaan yang memberlakukan bahwa siapapun yang disebut dengan karyawan yang berhak mendapat bonus itu setidak-tidaknya yang bersangkutan harus berada secara produktif di perusahaan minimal
sekian hari itu ada saja kan perusahaan memberlakukan seperti itu. Itu Pak. Ya. Jadi memang boleh saja sekali lagi duduk secara bipartit untuk dilakukan semacam perundingan khusus mengenai pemberlakuan ini. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Prof. Baik. Iya. Baik, Baik, terima kasih Prof. Iya. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah 15.03, kita akan memasuki sesi berikutnya. Tetapi sebelum kita masuk sesi berikut, saya harap nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Pak, ini ada jauh-jauh dari Sutton nih Pak. Mohon maaf tadi. Dari Sutton. Ya, baik. Izin tambah satu lagi berarti Prof ya. 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 Monggo Prof. Ini ada pertanyaan dari PT Sutton. Ligung. Ya. Mas Ligung, Bapak izin bertanya untuk mendapatkan tambahan cuti melahirkan dengan indikasi medis dari dokter. Apabila indikasi masalah kesehatannya dengan anaknya atau bayinya, apa tetap mendapatkan cuti tambahan? Monggo Prof. Nah, kalau bicara kalau untuk indikasi medis dari dokter, tentu dari pihak perusahaan juga harus melakukan pengecekan ulang melalui dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Karena barangkali kalau HRD hanya berdasarkan indikasi medis dari dokter atau surat keterangan dari dokter, dia tidak kompeten untuk mengatakan ya atau tidak. Lebih bagus perusahaan tersebut juga menunjuk dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk untuk mengklarifikasi indikasinya apakah memang harus dicutikan atau izin dan sebagainya. Jadi klarifikasinya harus melalui dokter perusahaan atau dokter berkualifikasi yang ditunjuk oleh perusahaan. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum berakhir, sebelum lupa juga, izin Prof untuk materinya apa bisa nanti kita sharing ke peserta melalui WA maupun email Prof? Ya boleh. Nanti. Terima kasih sekali Prof atas materi kemudian insight-nya terkait dengan undang-undang KIA ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih bisa aplaus kali ya di Zoom kali ya. Terima kasih sekali Prof atas pencerahannya pada siang hari ini. Siap. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita informasikan bahwa terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini masih kita bisa lanjutkan lagi pada tanggal 8 sampai 10 Oktober di Semarang. Silahkan nanti Bapak Ibu cari informasinya, mungkin nanti juga bisa juga cari informasi melalui Sekretariat Aprindo. Ya nanti Mbak Reti mau menambahkan informasi. Terkait dengan hal itu, saya rasa berikut kita akan mendapatkan pencerahan dan bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat lagi terkait dengan Apindo Training Center atau Pusat Studi Apindo. Saya rasa Aprindo dan Apindo itu dua asosiasi yang tidak bisa dipisahkan, baik dari sisi kepengurusannya, karena pengurus-pengurus Aprindo seperti Pak Haryanto, kemudian Ketua Umum kita Pak Edi Wijanarko, kemudian beberapa pengurus di daerah kita juga merupakan pengurus dari Apindo, baik DPN Apindo maupun di DPP maupun di DPK ya. Jadi saya rasa Apindo dan Aprindo adalah dua organisasi yang saling terkait, saling support, apalagi Aprindo adalah asosiasi yang menaungi industri padat karya. Saya rasa peran Apindo sangat besar, pengaruh Apindo juga sangat besar terhadap Aprindo. Saya rasa apa yang akan kita dapatkan hari ini, kita juga berharap bisa ada saling support antara Apindo dan Aprindo. Waktu dan tempat terkait dengan apa itu ATC dan program-program ATC, saya persilahkan dari Apindo Training Center untuk bisa memaparkan materinya. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga di siang hari ini tidak ngantuk ya Bapak Ibu, karena tadi pencerahan dari Pak Prof terkait UU KIA sangat menarik sekali dan memang lagi happening saat ini di Apindo juga lagi membahas mengenai cuti
baik itu cuti untuk ibu yang melahirkan dan juga cuti ayah. Nah, ini yang menjadi concern kami di Apindo, sehingga kami akan membawa perihal ini menjadi suatu diskusi hangat atau diskusi besar juga yang menghadirkan beberapa narasumber yang memang expert di bidang mereka masing-masing. Tema untuk IR Conference ini kita angkat mengenai perluasan peranan strategis hubungan industrial melalui kolaborasi dan inovasi, expanding the strategic role of industrial relation through and collaboration and innovation. Kita akan membahas pertama, kita akan berbicara tentang beberapa tantangan yang dihadapi dalam hubungan industrial di Indonesia. Antara lain, kita akan berbicara tentang perselisihan perburuhan, kemudian regulasi dan kebijakan, dan juga teknologi dan globalisasi. Nah, regulasi dan kebijakan mungkin salah satunya kita akan membahas mengenai UU KIA tersebut, Bapak Ibu. Lanjut. Ini lanjut. Nah, kita akan membahas juga dengan tema yang ada saat ini mengenai pembaruan pengetahuan dan tren terkini. Jadi ATC atau Apindo Training Center, kita menjalankan IR Conference selama kurang lebih sudah 10 kali atau 10 tahun dengan mengangkat tema-tema yang memang happening saat ini mengenai hubungan industrial. Karena kita tahu hubungan industrial ini banyak sekali yang harus dibahas, banyak sekali inovasi-inovasi dan juga tren-tren saat ini yang harus kita bahas secara bersama, duduk bersama antara pelaku HRIR yang ada di perusahaan dan juga menghadirkan pemerintah yang membuat regulasi dan para pengusaha serta para pekerja yang ada di industri masing-masing di perusahaannya itu sendiri. Kemudian kita akan mengangkat mengenai pelaku HRIR yang terupdate, perkembangan-perkembangan terbaru yang mempengaruhi strategik dan juga kebijakan perusahaan. Kemudian kita akan di sana juga kita akan mendapatkan networking karena kita akan menghadirkan peserta, kurang lebih 200 peserta Bapak Ibu dari berbagai macam lini bisnis dan tidak hanya dari pelaku HRIR-nya juga, tetapi pengambil keputusan atau pengambil kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi kami tidak menutup kemungkinan baik itu level direksi atau direktur hingga sampai staf yang menjalankan di area bisnis mereka masing-masing di perusahaan seperti itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa regulasi atau reguler dan kepatuhan di bidang HR dan IR itu banyak dipengaruhi oleh perubahan dalam regulasi dan undang-undang. Nah, ini kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh penting yang ada di pemerintahan. Jadi kita akan menghadirkan dari sisi perindustrian dan juga dari ketenagakerjaan. Dan kita di samping itu juga ada motivasi dan inspirasi dari ATC yang menghadirkan beberapa perusahaan yang akan berbicara, kurang lebih ada sekitar 10 perusahaan yang akan kita ambil untuk kita diskusikan di forum tersebut. Jadi pemikiran-pemikiran dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kita ambil pelaku HRIR yang ada di perusahaan dari setiap lini bisnis yang ada di Indonesia ini untuk berbicara mengenai IR yang ada saat ini. Kemudian lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu konsep acara atau yang akan kita bahas. Jadi opening speech-nya itu nanti akan menghadirkan Pak Harijanto. Dan juga keynote speech kita akan menghadirkan untuk saat ini masih confirm, yaitu Bu Sinta Wijaya Kamdani dan juga Menteri Perindustrian Bapak Agus. Lalu siang harinya kita akan berbicara tentang IR Inisiatif Strategi
yang akan menghadirkan pelaku HR atau IR yang ada di Indonesia. Dan di sore harinya kita akan berbicara tentang IR Innovation Sharing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, beberapa perusahaan akan speak up dari setiap lini bisnis yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk esok harinya, di malam harinya kita akan mengadakan gala dinner. Nah, gala dinner ini kita akan menghadirkan Bapak Sofyan Wanandi dan juga Bapak Nana Sujana, PJ Gubernur Jawa Tengah. Dan di hari keduanya kita akan berbicara tentang IR Collaboration Competence Model yang akan disampaikan oleh beberapa perusahaan juga. Di siang harinya penutupnya itu akan diisi oleh dari Sido Muncul, CEO Sido Muncul mengenai IR Wisdom. Next. Nah, ini di hari ketiganya tidak hanya dari sisi seminarnya saja yang kita hadirkan, tapi kita langsung turun ke lapangan. Kita akan company visit atau company factory tour ke Indofood dan juga Sido Muncul. Ini acara kami tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Oktober jam 9 sampai jam 5 sore di Hotel MG Setos Semarang. Nah, untuk harga, nah ini memang kami peruntukkan juga untuk members Apindo dan juga non-members Apindo. Gimana Mbak Reti kalau misalnya untuk membersnya Aprisindo? Nah, kami sudah diskusi dengan Pak Firman terkait membersnya Aprisindo, nanti akan ada harga khusus bagi membersnya Aprisindo. Nah, ini conference ini akan Bapak Ibu akan mendapatkan baju atau kaos nanti pada saat factory tour digunakan. Kemudian ada materi-materi, terus sertifikat yang akan dibagikan di akhir acara, dan juga gala dinner serta factory tour. Nah, ini untuk link registrasi mungkin nanti akan kami sampaikan melalui Pak Firman. Oke, mungkin sekian informasi dari saya. Jadi kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan yang sangat penting mengenai IR atau HR yang ada saat ini untuk kami berikan rekomendasi kepada pemerintah seperti itu. Jadi kami mengharapkan bukan beberapa, tapi inspirasi-inspirasi Bapak Ibu yang ada di lapangan dan kami kumpulkan untuk kami jadikan rekomendasi kepada pemerintah. Mungkin demikian informasi dari saya, Pak Firman. Saya kembalikan ke Pak Firman. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Reti. Kalau boleh tanya berarti ini Bu, kalau conference atau seminar itu kan biasanya kita dapat informasi satu arah gitu ya. Kalau terkait dengan industrial relation conference ini artinya kita juga bisa menyampaikan keresahan-keresahan kita gitu ya. Menyampaikan keresahan-keresahan kita untuk kemudian keresahan kita ini bisa dijadikan usulan kebijakan gitu Bu. Ya, benar Bapak. Nanti di acara tersebut pasti akan ada Q&A-nya, makanya kami menghadirkan beberapa perusahaan yang dimana memang sangat kencang sekali ya industrial relation-nya gitu. Dan di samping itu kami juga membutuhkan rekomendasi atau inspirasi dari seluruh perusahaan terutama di di persepatuan gitu ya Pak Firman ya, terkait hubungan industrial, karena semua lini bisnis akan kami tampung masukan-masukan dari pelaku HR IR yang ada di lapangan gitu atau yang ada di perusahaan masing-masing untuk kami jadikan rekomendasi kepada pemerintah. Seperti itu, Pak. Iya, kalau di Aprisindo ini kan kita padat karya Bu ya.
Iya, Tentunya isu yang KIA ini masih sangat iya, seksi sekali dan sangat krusial. Mungkin nanti akan pastinya ya sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini jadi isu yang jadi perhatian gitu. Tapi iya. kalau terkait dengan isu-isu lain gitu Bu, apakah juga dalam konferensi ini juga bisa menerima masukan-masukan terkait dengan Iya, isu-isu yang terkait dengan iya. industri gitu Bu? Iya, benar, benar Bapak, benar Bapak. Oke. Jadi kita akan menampung segala masukan-masukan dari setiap lini bisnis yang tadi saya sampaikan mengenai hubungan industrial. Kita tidak berbicara tentang UU KIA, mungkin yang sebelum-sebelumnya juga lagi happening itu tentang tapera juga gitu ya. Nah, itu akan menjadi masukan-masukan yang sangat penting bagi kami Apindo Training Center untuk kami jadikan rekomendasi kepada pemerintah seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Reti. Mungkin kalau boleh ada dari peserta ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand sekiranya masih ada pertanyaan terkait dengan Industrial Relation Conference yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-10 Oktober, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program-program yang ada di Apindo Training Center. Iya, boleh Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih atas penjelasannya untuk Bu Reti dari Apindo Training Center. pemaparan tadi. Kalau saya melihat dari unsur pemerintah hanya gubernur. Padahal vokal poin daripada undang-undang ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Okay. Apakah tidak sebaiknya dalam rangka menampung apa yang dimainkan oleh dunia usaha, dunia industri, tidak hanya ditampung oleh Apindo, kalau bisa langsung pembicara dari Kementerian Tenaga Kerja dihadirkan supaya dia mengerti. Ini loh keluh kesahnya para pengusaha. Kalau ditampung di Apindo saya kira sudah bagus karena salurannya demikian. Tapi kalau bisa kami mohon dari unsur pemerintah, khususnya focal point daripada undang-undang ini, itu adalah ke Kementerian Tenaga Kerja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, melihat biayanya tadi cukup besar, 5 juta, itu member, kalau bukan member 5,5. Barangkali bisa ditekan karena kami akan membawa pasukan dari Jawa Timur. Jawa Timur anggota Aprisindo banyak Bu, ada 70. Kalau nanti banyak yang hadir, barangkali bisa diberi kompen oleh Pak Firman, diskon atau harga khusus. Ya. Mumpung ada Bu Reti dan Pak Har, Pak. Ya, itu melalui Pak Firman. Kemudian yang ketiga, saya kira karena nanti sosialisasinya undang-undang baru, banyak pertanyaan, banyak permasalahan yang akan kita sampaikan. Khawatir kita, waktu yang diberikan sangat terbatas, memang perlu ada usulan-usulan melalui catatan-catatan khusus ya. Karena tadi saya mau bicara juga waktunya hanya sebentar Pak Firman, padahal pertanyaan saya ada 10 itu. Jadi mungkin nanti ditampung di tanggal 8, 9, 10 aja. Betul. Saya kira gitu, terima kasih. Mudah-mudahan acara ATC di Semarang berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat untuk Bu Reti. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak atas masukannya Pak Ali. Mungkin yang pertama saya akan menjawab terkait untuk ketenagakerjaan. Kami menghadirkan Pak, memang tidak di keynote speech-nya, tapi kami menghadirkan di diskusi panelnya Pak. Kami menghadirkan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Bapak Anwar Sanusi. Nah, beliau sampai saat ini masih confirm hadir Pak untuk acara kami.
Dan mungkin nanti di diskusi panel tersebut, karena di diskusi panel itu kan mengenai industrial relation innovation ya Pak ya. Industrial relation innovation yang akan disampaikan beberapa apa namanya ya, masukan-masukan mungkin nanti dari beberapa perusahaan, karena nanti akan ada tanya jawabnya juga Pak Ali. Nah, kami menyandingkan juga dengan Pak apa namanya, koordinator bidang perekonomian Sekmenko. Iya, seperti itu Pak, Sesmenko. Nah, itu akan hadir juga dan kami sandingkan dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu Pak. Nah, dari sisi itu mungkin nanti akan bisa diberikan langsung ya pertanyaan-pertanyaan yang menurut pelaku HR/IR menjadi keresahan gitu ya Bapak Ali ya, yang ada di perusahaan masing-masing seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua untuk harga ya Pak ya. Waduh. Oh, mungkin nanti gini Pak, kalau memang dari Aprisindonya cukup banyak, bukan cukup, tapi banyak ya yang daftar, mungkin nanti kami akan diskusikan langsung ke Pak Harijanto gitu ya untuk harganya. Langsung saya diskusikan langsung ke Pak Harijanto untuk harganya, apakah boleh nego sedikit gitu ya Pak ya. Karena kan ini kan masuknya di non-member, apakah bisa masuknya ke membernya Apindo gitu ya Pak Ali ya, minimal ya Pak Ali ya. Siap, nanti akan saya sampaikan ke direksi. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf tadi yang ketiganya apa Pak? Halo, Ibu. Iya. Intinya kelihatannya diskusi kali ini masih banyak pertanyaan, khususnya dari Pak Ali. Nah, mungkin nanti bisa disambung lagi di tanggal 8 sampai 10 Oktober itu, Bu. Ya, benar Bapak, benar. Karena memang tidak hanya yang tadi saya sampaikan, tidak hanya undang-undang KIA yang menjadi isu center gitu ya, tapi banyak sekali isu center yang ada di hubungan industrial gitu ya Pak Ali ya. Nanti akan kita bahas semua di IR Conference, karena memang kita menghadirkan kurang lebih 15 narasumber, karena 15-15-nya nggak mungkin saya masukin di sini Pak Ali, cukup banyak gitu di flyer. Nanti saya jualan ininya narasumbernya. Nah, itu memang yang tadi saya sampaikan yang memang expert di bidang masing-masing seperti itu Pak Ali. Seperti itu Pak Ali. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ibu Reti. Sama-sama Bapak Ali, sehat selalu. Terima kasih Pak Ali. Karena Aprindo ini adalah industri padat karya, padat karya. Kemudian kebetulan juga sesepuhnya Aprindo yang selama ini menggawangi isu-isu ketenagakerjaan, baik dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai isu lainnya, terutama Pak Har ya, peran Pak Har dalam mengawal isu-isu ketenagakerjaan, baik ketika beliau masih aktif di Aprindo maupun di Apindo. Saya rasa juga menjadi catatan utama dari Aprindo, terutama juga mungkin pabrik-pabrik Aprindo terkait dengan pentingnya isu-isu HR ini, hubungan industrial ini untuk kita bisa duduk bersama, kemudian kita bisa memberikan kontribusi, dan yang tidak kalah penting juga rasanya bisa mendapatkan tambahan ilmu, itu juga penting saya rasa itu ya. Nah, itu yang saya rasa penting untuk kita bisa dapatkan nanti di tanggal 8 dan 10 Oktober terkait dengan Industrial Relation Conference. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Sekretariat Aprindo langsung ke saya, atau di staf Aprindo ada Pak Edi Muslimin hadir hari ini, juga nanti ada Ibu Namira juga bisa dihubungi di Sekretariat Aprindo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Edi. Terima kasih Prof. Suprayitno sudah berkenan sharing informasi terkait dengan Undang-Undang KIA. Kemudian terima kasih Pak Ali Masud, Pak Adam, Pak Sugito, Ketua Aprindo Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian HR di perusahaan alas kaki, maupun ada juga beberapa yang mungkin bukan dari industri alas kaki yang sudah hadir pada hari ini.
Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, ini bukan yang terakhir Apresindo akan menyelenggarakan webinar. Sampai jumpa lagi di agenda Apresindo webinar yang selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.